Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kita belajar bagaimana kita menumbuhkan kita punya kekayaan, ya. Kekayaan yang kekayaan wealth itu berbeda dengan rich, ya. Kalau kita wealth berarti satu hal yang tidak terlihat, rich satu hal yang tidak terlihat. Oke, kita akan belajar tentang case study yang nyata, teman-teman. Baru aja saya dapat email, saya nggak tunjukin emailnya ya. Karena orang itu nggak mau ditunjukin emailnya, ya udah nggak apa-apa. Saya bacakan, saya jawab lewat email. Saya jawab lewat video aja. Linknya nanti saya kasih lewat email. Terima kasih yang sudah bertanya. Ada pertanyaan, Pak, kalau sekarang saya mau beli mobil, itu enaknya beli cash atau beli nyicil, ya. Lalu kemudian jawaban saya simple. Kalau pertanyaannya terlalu umum, jawabannya pun juga terlalu umum. Ya, jawabannya jadi umum juga. Maka saya nggak tahu bagaimana kondisi keuangan Anda, ya. Tapi asumsikan, ya, saya berasumsi bahwa keuangan Anda baik-baik saja, ya, keuangan Anda baik-baik saja, dan video ini akan memberikan gambaran, ya, bagaimana atau apa yang sebaiknya Anda lakukan. Oke? Nah, saya langsung ajak teman-teman untuk lihat ke website resminya, ya. Jadi ini website resminya. Saya mau berencana untuk membeli misalkan BMW X1, ya. Ini mobil yang sangat sangat prestis, ya, termasuk luxury car di Amerika, ya. Lalu ini adalah harga yang ditawarkan oleh website resminya, ya. Jadi kalau misalkan saya mau membeli mobil ini, ya, secara cash saya mengeluarkan duit $51.746. Ya, ini belum kita kesampingkan dulu ya, belum pajak, belum ini dan segala macam. Kita kesampingkan, kita hitung apa adanya dulu ya. Ini hitungan kasar, bukan hitungan detail ya, hitungan kasar aja. Nah, lalu kemudian teman-teman, mari kita bandingkan sekarang apakah kita lebih cocok bayar cash atau kita finance. Yang ngelis ini nggak ada di Indonesia ya, jadi kita ngomong finance ya. Nah, kalau cash ya gampang. Kalau cash ya tinggal kamu punya uang, ya siapkan duit 51.000, 52.000, udah udah selesai, case close ya. Tapi kalau kamu bayar cash kehilangan modal, ya 51.000 ini kalau kamu jago ya bisa aja bertumbuh 3%, 2% sebulan ya, atau 1 tahun 10%, ya bisa aja bertumbuh kan. Nah, tapi kalau kita makan finance, uang itu kita cuma DP ya. Nah, saya asumsikan ya teman-teman, di sini asumsikan ya. Jadi saya asumsi di sini saya DP-nya $10.000, ya. Lalu kemudian saya kredit 72 alias 6 tahun ya. 72 bulan atau 6 tahun. Lalu kemudian Lalu kemudian dengan asumsi lagi kredit skor saya luar biasa. Jadi kalau kredit skor saya makin jelek ya pasti makin mahal ya bayarnya. Jadi saya asumsikan kredit skor saya ini udah wah top lah pokoknya. Nggak pernah gagal bayar ya. Maka setiap bulannya, ya setelah 10.000 itu, setiap bulannya saya membayar $708 per bulan. Oke. Lalu kemudian pertanyaannya ada seperti ini, setelah 72 bulan, ya saya akan bayar capital sama bayar bunga kan, ya. Maka kemudian setelah 72 bulan, setelah 6 tahun mobil ini saya pakai, maka uangnya tuh jadi berapa? Atau uang saya itu saya ngeluarin duit berapa untuk memiliki mobil ini? Maka saya tanya ChatGPT aja, nggak usah pusing-pusing ngitung ya. Saya tinggal bilang ke ChatGPT bahwa saya rencana mau beli mobil. Saya bayar $10.000 sebagai down payment, setiap bulannya saya bayar 708 untuk selama 72 bulan. Lalu kemudian saya tanya, berapa total uang saya yang saya keluarkan setelah 72 bulan? Ya, maka kemudian dijawablah dengan ChatGPT, bla 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 bla, total semuanya adalah 60.976. Ya. Jadi saya bayar bunganya kurang lebih $10.000 selama 6 bulan. Betul? Karena kalau tadi kita bandingkan dengan cash, ya, kalau kita cash kita bayar 52.000, ya, 52.000 selesai. Berarti saya selisih 8, ya benar ya, kurang lebih ya 61.000 ya, ya. Kita ngomong 10.000 lah perbedaannya. Jadi kurang lebih saya bayar ekstra 10.000, tapi saya dapat nyicil ya selama 6 bulan terakhir. Nah, ini yang seringkali teman-teman suka lupa bahwa yang namanya mobil itu bukanlah sebuah investasi, teman-teman. Ya, sehingga ini harus masukkan dalam pertimbangan bahwa namanya mobil itu bukan investasi. Sehingga kalau sekarang kita coba lihat, ini kan 6 tahun ya.
maka kita kredit selama 6 tahun di sini 72 bulan, kita pengen tahu nih. Lah, kalau BMW yang biasanya yang sekarang sudah usianya itu kurang lebih 6 tahun, ya berarti kalau kita mau 2014 dipotong 6 kurang lebih 2018 ya, kurang lebih lah ya. Nah, 2018 maka kita akan coba melihat BMW tahun 2018 itu seberapa. Ya. Nah, kita lihat di sini ini dengan asumsi ya 6 tahun ya, berarti ini belum benar-benar 6 tahun, harusnya benar-benar 6 tahun 2017. Tapi kita ngomong 2018 lah. Ya, dengan asumsi bahwa 1 tahun saya berjalan 10.000 mile, ya 1 tahun asumsi, maka 6 tahun kurang lebih sekitar 60.000. 10.000 kali 6 ya. Jadi ini lebih masuk akal ya. Tapi ya boleh lah. Sekitar kalau kita lihat average kurang lebih sekitar 15.000 lah ya. Ya, sekitar 15.000 ini 2020 saya nggak bisa masukin, 2018 lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih sekitar 15.000 lah, boleh ya. Ya 15.000. Ini 22K terlalu sedikit ya milesnya ya. Kalau menurut saya enggak mewakili ya. Dan tipenya pun juga berbeda nih spot ya. Kalau ini lebih pas ya. i28i, i28i ya. Ini 28i juga sampai. Nah, ini yang saya pilih juga 28i. Jadi kita bisa dapat gambaran kurang lebih mobilnya setelah 6 tahun nanti akan jadi 15 ribuan kurang lebihnya ya. Sehingga kalau kita lihat, bayangkan sekarang saya kalau nyicil, saya ngeluarin duit 60.000 totalnya. Ya, saya ngeluarin duit 60.000, 6 tahun kemudian mobil itu jadi cuma 15.000. Separuhnya aja, kalau kita lihat separuhnya dari 60.000 itu 30.000 ya. Ini berarti penurunan yang sangat luar biasa. Ya, balik lagi ya teman-teman, dengan asumsi lu ya tadi ya. Ini tadi asumsinya adalah kredit saya sangat luar biasa. Kalau sekarang kredit saya misalkan cuma fair, ya cuma biasa-biasa aja, maka sekarang cicilannya jadi 812 per month. Kalau kita ini jadi 812 per month, ya maka kita tinggal ganti aja di sini dengan copy paste gini, copy. Ya, lalu kemudian saya pastekan di sini dan kemudian kita ganti jadi 812 di sini. 812 ya. Maka berapa yang dikeluarkan? Ya, ChatGPT langsung menghitungnya dengan sangat cepat. Maka dia akan kita mengeluarkan duit 68.000. Ya, perbedaannya sangat jauh ya. Sini 60.000 dengan 68.000 perbedaannya sangat jauh. Dan semakin jauh perbedaan, harga mobilnya tetap sama, teman-teman. Ya, harga mobilnya kurang lebih dijual mau. Gak ada mobil bilang, mobil ini kredit loh, jadi harga jualnya lebih tinggi. Oh, tidak ada ya. Jadi kalau dijual, ya harganya ada seperti ini. Bayangkan Anda ngeluarin duit 60.000 atau 68.000, setelah dijual nanti 15.000. Turunnya gila-gilaan, betul? Ya, ini dengan asumsi lagi belum biaya bensin, asuransi, kemudian maintenance kalau rusak ini rusak itu dan segala macamnya. Ya, nah ini yang tidak pernah dipikirkan oleh orang di luar sana, terutama bagi orang yang uangnya pas-pasan. Ya, karena yang penting gengsi, yang penting keren, supaya saya dilihat kaya, supaya saya dilihat sukses. Sehingga mengorbankan dalam tanda kutip kenyamanan yang ada. Ditambah lagi, kamu membayar uang sejumlah sekian, 68.000 sekian ini sebenarnya untuk membeli satu hal atau satu barang yang harganya turun terus. Ya, jadi namanya mobil itu bukan investasi yang bagus. Ya, mobil itu adalah investasi yang jelek. Kalau kamu mengatakan, tapi Pak ini investasi. Ini bukan investasi. Ya, kamu beli saham, taruh di S&P 500 dengan punya uang 60.000 ya. Dalam waktu 6 tahun, uang kamu akan bertumbuh. Itu namanya investment, jadi aset. Mobil ini jadi liabilitas. Pada umumnya. Ya, kecuali kalau bilang gini, Pak, saya ini mesti butuh deal bisnis, Pak. Dari saya punya BMW, orang lebih percaya pada saya, lalu kemudian bisnis saya jadi lebih lancar, omset saya naik 3 kali lipat, maka mobilmu bisa jadi aset. Ya, tetapi kalau sekarang kamu punya mobilmu hanya untuk pajangan di rumah, nggak apa-ngapain, nggak kerja, kerjaan kamu juga online misalkan, nggak perlu ada yang dipamer-pamerkan, tapi demi ego, demi pengakuan dari teman-teman, dari saudara, agar kelihatan kamu kaya, maka yang terjadi adalah ya babak belur. Kamu nyicil untuk sebuah barang yang pasti hancur. Ya, inilah dibilang bahwa kalau kamu kebanyakan gaya, ya, maka akibatnya pun juga kamu harus banyak bayaran kan. Benar kan? Ya, kalau namanya gaya, gengsi itu bayarnya mahal. Ya, karena itu kalau misalkan kita tetap nekat membeli ini, teman-teman, ya, pastikan ya kamu membayar DP setinggi-tingginya, ya, atau kamu membelinya dengan cara cash. Ya, ini tips dan triknya.
Nomor satu. Nomor dua adalah pastikan kamu membayar mobil ini dari keuntungan, bukan dari modal. Dari keuntungan. Ya, jadi contoh misalkan sekarang, saya punya saham, ya. Kemudian saham saya naik, kemudian saya dikumpul-kumpulin saham saya untung 51.000, ya. Kemudian saya belikan BMW cash. Ya, tidak ada masalah. Karena modal utamanya masih ada. Ya, ini hanya ngambil dari keuntungan di mana mesin uang saya atau modal saya masih terus berjalan, ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang kita belinya pakai modal, itu akan bermasalah karena ini pasti kamu starter aja udah turun 50%. Itu katanya orang ya. Ada orang ngomong apa namanya? Kamu membeli mobil mewah seperti ini, starter aja udah turun 50%. Tapi apakah kita nggak boleh beli? Boleh. Ya tergantung dari mana sebagai orang apa sebagai apa namanya? Kalau kita pandang dari sisi keuangan, ya bukan masalah kamu beli mobil ini apa enggak. Boleh beli, tapi dari mana sumber keuangannya? Itu yang paling penting. Ya, itu yang terpenting teman-teman. Tapi misalkan, oh Pak saya sudah menabung Pak untuk membeli mobil ini demi gengsi saya. Tapi pekerjaan saya nggak ada masalah kok. Semuanya baik-baik saja, ya, beli aja. Tapi itu belilah dengan cara cash. Ya, lebih baik seperti itu daripada kamu sekarang pakai finance. Karena kamu boleh menggunakan finance, tapi dengan asumsi bahwa mobil ini bisa dipakai buat kerja. Ya, contoh misalkan, saya Pak memfinancekan mobil ini. Saya DP 10.000, tapi setiap bulan Pak, saya bisa mengcover ini dengan cara kerja taksi atau mobil ini saya sewakan ke orang, ya saya bisa mendapatkan penghasilan 800 atau lebih setiap bulannya. Sehingga saya dapat kepastian selama 6 tahun, ya mobil ini dibayar dengan harga sekian yang sama terus. Sehingga nanti pada saat akhir, ya mobil ini cuma saya beli dengan harga 10.000. Saya jual dengan 15.000, ya saya dapat untung 5.000. Paham maksudnya? Ya, itu kalau kamu bisa melakukan seperti itu. Ya, tapi kalau ternyata nggak bisa, ya sudah, sebaiknya jangan. Ya, sekali lagi, kalau saya lebih mementingkan pertumbuhan aset daripada pertumbuhan liabilitas. Ya, lebih baik orang lain melihat saya sebagai orang yang tidak punya uang, tapi punya uang, daripada orang lain melihat saya punya uang, tapi sebenarnya nggak punya uang. Ya, kan gitu. Lebih baik saya pakai mobil yang biasa-biasa aja, mungkin beli mobil second, ya yang penting saya punya kaki bisa jalan. Ya, kalau cuma sekedar dipajang di rumah, mobil second juga nggak apa-apa. Ya, mungkin dicemooh orang nggak apa-apa, tapi aset saya bertumbuh. Saya punya uang 50.000, saya nggak beliin mobil ini karena saya sadar diri belum mampu untuk beli mobil ini, ya sudah 50.000-nya saya belikan S&P misalkan, saya investasikan, uang saya bertumbuh, mobil saya beli yang biasa-biasa aja. Boleh? Ya, ini yang sekarang sulit sekali dilakukan teman-teman karena menunda kesenangan itu adalah sebuah skill yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan di zaman sekarang. Semua orang ingin look rich, ya semua orang ingin look sukses. Ini bayangkan, saya cuma kasih contoh BMW X1 loh ya ini ya. Ini BMW SUV paling murah, paling kecil. Kita nggak ngomong X3, nggak ngomong X5, apalagi ngomong X7. Ya kita nggak ngomong mobil listrik. Jangan terpengaruh oleh, wah influencer Pak, ini baru beli Pak. Ya itu kan kerjanya dia. Kamu kan bukan influencer. Ya, kamu membeli ikut-ikutan influencer beli mobil itu, ya akibatnya kamu yang keblodrok. Ya, kamu yang nggak bisa gerak karena ikut-ikutan orang, ingin kelihatan sukses. Ya, sekali lagi teman-teman, mengikuti fungsi atau mengikuti keinginan hati. Ya, kalau kamu cuma ingin fungsinya, ya fungsinya mobil kan nggak harus mahal-mahal kan. Atau kamu mungkin bisa memilih mobil second. Kalau misalkan kepingin, saya menikmati lebih baik saya beli tahun 2018 dengan harga cuma 15.000, ini lebih masuk akal ya, meskipun dengan miles yang sudah cukup banyak ya, dengan ada konsekuensinya juga, tapi masih jauh lebih masuk akal daripada kita membeli baru. Ya sekali lagi, tidak bisa jadi acuan case by case, kecuali balik lagi kalau sekarang saya punya lahan sawit Pak, lahan sawit saya sekian ribu hektar, sekali panen 100 miliar setiap bulan, ya tidak ada arti. Ya kalau itu kondisinya ya gampang aja, beli aja BMW X1 seperti ini cash, atau bahkan mungkin nggak usah X1, kalau beli X7 pun juga nggak masalah. Balik lagi, case by case. Saya nggak tahu kondisi Anda seperti apa. Tapi kalau misalkan kondisi Anda biasa-biasa aja, ya lebih baik membangun wealth dulu. Bangun dulu, prioritaskan membeli aset daripada membeli liabilitas.
Semoga video ini bisa memberikan gambaran teman-teman. Saya akan buat video seperti ini secara real time seperti ini ya, agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Bukan berarti nggak boleh beli ya teman-teman. Jangan salah mengatakan bahwa oh Pak Irwan berarti anti mobil mewah. Enggak, saya nggak anti. Nah, tapi poinnya adalah sesuaikan dengan kemampuanmu. Ya kalau kita belum mampu ya tidak apa-apa. Kenapa kita harus pura-pura mampu? Ya kalau belum mampu ya kita membangun dulu. Ya, kita membangun dulu. Mungkin sekarang belum, besok pagi, besok lusa. Kalau Anda masih kepengen, bisa sewa kok. Kan sewa aja bisa. Kenapa harus memiliki? Ya. Oh, Pak, nanti kalau teman saya mau datang nanti saya malu. Saya dipikirnya orang miskin. Ya tidak apa-apa, biarin aja. Menyenangkan semua orang kan tidak mungkin juga. Ya biarin aja orang lain bilang kita orang miskin. Kan kita yang paling tahu. Daripada kita sekarang sok kelihatan kaya tapi bapak belur. Ya kan? Itu yang mau saya sampaikan. Jadi poinnya seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman. Silakan tanya jawab, kirim email bagi Anda yang ingin bertanya tentang hal-hal seperti ini. Thank you. Bye.